200 10 20 91. Halo, perkenalkan nama saya Lupita Puspitasari dengan NIM 20 200 10 21 21. Halo, perkenalkan nama saya Galdama dengan NIM 20 200 10 21 24. Halo, perkenalkan nama saya Dinda Putisa dengan NIM 20 200 10 21 91. Kami dari mahasiswa dan mahasiswa Universitas Unggul, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, untuk memenuhi kebutuhan tugas akhir dari mata kuliah Aneka Profesi dengan dosen Bapak M. Hendriannya SMMK akan menjelaskan beberapa prinsip-prinsip Aneka Profesi serta contoh kasus pelanggarannya. Selamat menyaksikan. Nah, etika profesi ini sendiri bertujuan untuk meningkatkan keterampilan intelektual dalam berpikir dan juga membuat para profesional dapat bertindak dengan cara yang diinginkan secara moral untuk menuju komitmen moral dan perilaku bertanggung jawab. Untuk lebih spesifiknya, tujuan etika profesi terdiri dari berikut ini. Yang pertama adalah munculnya kesadaran moral atau kemahiran dalam mengenali masalah moral dalam profesi. Yang kedua, memahami dan menilai pandangan berbeda dari pihak lain. Yang ketiga, koherensi moral dengan membentuk sudut pandang konsisten yang berdasarkan fakta. Yang keempat adalah mengungkapkan dan mendukung pandangan seseorang kepada orang lain secara profesional. Yang kelima, mampu bertanggung jawab secara profesional. Yang keenam, menghormati orang lain dengan menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain. Dan yang terakhir, ketujuh, menerima perbedaan secara wajar dalam perspektif moral profesional dari segi apapun. Nah, teman-teman, itu tadi adalah tujuan dari etika profesi itu sendiri yang dijelaskan secara umum maupun secara spesifiknya. Selanjutnya, kita akan masuk ke topik utama kita, yaitu prinsip dari etika profesi. Selamat menyaksikan. Kami akan menjelaskan tentang 5 prinsip etika profesi di bidang asuransi. Yang pertama adalah integritas, objektivitas, perilaku profesional, kepentingan publik, dan juga kerahasiaan. Yang pertama adalah integritas. Integritas mengharuskan seorang akuntan publik untuk bersikap jujur dan berterus terang dalam menjalankan tugasnya tanpa harus mengorbankan rahasia atau privasi dari penerima jasanya. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tapi tidak bisa menerima kecurangan atau peniadaan prinsip. Yang kedua adalah objektivitas. Prinsip objektivitas mengharuskan seorang akuntan publik bersikap adil, tidak memihak, tidak berprasangka, serta bebas dari benturan kepentingan atau di bawah pengaruh pihak lain. Yang ketiga, dari prinsip etika profesi ada perilaku profesional. Dalam perilaku profesional ini, para auditor harus menahan diri dari setiap perilaku yang akan mendiskreditkan profesi mereka, termasuk melakukan kelalaian. Setiap anggota harus berperilaku konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kewajiban untuk menjauhi tingkat laku yang mendiskreditkan profesi harus dipenuhi sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja, dan masyarakat umum. Yang keempat adalah kepentingan publik. Auditor harus memegang prinsip kepentingan publik, di mana auditor berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam rangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Satu ciri utama dari suatu profesi adalah penerimaan tanggung jawab kepada publik. Yang kelima adalah kerahasiaan. Prinsip ini menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Seorang akuntan juga berkewajiban untuk menghormati kerahasiaan informasi tentang klien atau pemberi kerja yang diperoleh melalui jasa profesional yang diberikannya. Kewajiban kerahasiaan berlanjut bahkan setelah hubungan antar anggota dan klien atau pemberi kerja berakhir.
sini, contoh kasus yang akan kita bahas adalah kasus Lehman Brothers beserta Ernst & Young yang sengaja dan sadar melakukan skandal yang berdampak pada kehancuran mereka sendiri. Lehman Brothers dengan sengaja melakukan manipulasi laporan keuangan dengan tujuan menutupi kasus hutang sebesar 50 miliar dolar AS dan membiarkan para pengguna laporan keuangan tersebut berjerumus dalam laporan keuangan yang sebenarnya tidak dapat mempertanggungjawabkan kebenarannya. Berdasarkan kasus tersebut, kode etik profesional yang dilanggar oleh KAP Ernst & Young adalah integritas dan objektivitas. Pelanggaran yang dilakukan oleh Ernst & Young yaitu aturan etika profesi akuntan publik menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya, KAP harus mempertahankan integritas dan objektivitas, harus bebas dari benturan kepentingan, dan tidak boleh membiarkan salah saji material yang diketahuinya atau mengalihkan pertimbangannya kepada pihak lain. Auditor harus terus terang dan jujur serta melakukan praktek secara adil dan sebenar-benarnya dalam hubungan profesional mereka. Sedangkan objektivitas yaitu di mana para auditor harus tidak berkompromi dalam memberikan pertimbangan profesionalnya karena adanya biasa konflik kepentingan atau karena adanya pengaruh dari orang lain yang tidak semestinya. Pada kenyataannya, auditor tersebut tidak jujur dalam melakukan penilaian laporan keuangan Lehman Brothers, di mana pada kasus tersebut sebenarnya KAP Ernst & Young mengetahui bahwa perusahaan menutupi utang sebesar 50 miliar dolar Amerika Serikat, tetapi auditor jelas-jelas terbukti menutupi fakta tersebut dan melakukan skandal dengan kliennya, yaitu Lehman Brothers. Yang kedua yaitu perilaku profesional. Para auditor harus menahan diri dari setiap perilaku yang akan mendiskreditkan profesi mereka, termasuk melakukan kelalaian. Pada kasus ini, KAP Ernst & Young justru melakukan skandal dengan Lehman Brothers perihal laporan keuangan yang telah dimanipulasi, di mana skandal tersebut telah mendiskreditkan profesi mereka dan KAP Ernst & Young dinilai tidak mempunyai perilaku profesional dalam menjalankan tugasnya oleh pelaku bisnis yang akan menyewa jasanya sebagai auditor. Kode etik yang dilanggar yang ketiga adalah kepentingan publik. Auditor harus memegang prinsip kepentingan publik, di mana auditor berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam rangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Pada kasus ini, KAP Ernst & Young dianggap tidak memenuhi prinsip kepentingan publik di atas, karena terdapat pihak-pihak di luar perusahaan yang merasa dirugikan atas hasil opini auditor tersebut, di mana pada laporan keuangan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan dalam keadaan yang baik. Tetapi pada kenyataannya, KAP Ernst & Young mengetahui bahwa terdapat masalah dalam perusahaan tersebut, dan KAP justru bekerjasama dengan perusahaan dan malah melakukan kebohongan kepada publik. Nah, tadi adalah salah satu contoh kasus dari pelanggaran etika profesi di kehidupan nyata. Jadi kesimpulannya adalah kita tidak boleh melanggar prinsip etika profesi seperti pada kasus tersebut. Sebagai seorang akuntan profesional, haruslah berpegang teguh pada etika profesi akuntansi. Sekian penjelasan mengenai prinsip etika profesi beserta contoh kasusnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.